Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Sial, apa yang terjadi di sini? Melihat perilaku aneh dunia bawah tanah raksasa yang gelap, Gamma dan yang lainnya meraung saat menghadapi serangan Sol Wuji. Tetapi kemunculan Xiao Yan memberi mereka banyak waktu, dan segera sudah terlambat untuk memikirkan Xiao. Tujuan Yan, jadi dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk berurusan dengan istana jiwa yang kuat di depannya. Orang ini, benar-benar dapat mengendalikan kesadaran dunia bawah yang gelap. Petik 2. Di mana dia suci? Pada saat ini, secercah cahaya melintas di pupil Sol Yan, dan dia melihat Xiao Yan dan dunia bawah gelap dalam keadaan aneh dengan wajah penuh keheranan. Dunia bawah gelap telah menghabiskan banyak usaha hanya untuk menjauh dari dunia bawah. Makhluk yang dipanggil sebanding dengan makhluk dunia bawah pada tahap awal manusia, dan mereka adalah salah satu pembunuh Soul Flame. Sekarang mereka telah dibuat menjadi seperti ini oleh seorang pria di tahap tengah pertarungan bintang 5 abadi. Itu menyebar. Kali ini, aku akan melihat bagaimana kamu menghadapinya. Petik 2. Pedang Jahat Tianmang. Pada saat ini, Pelindung Bai melihat keduanya yang diam, dan segera menatap Soul Flame, niat membunuh yang tak tertandingi menyapu. Saya melihat telapak tangan putih Pelindung Bai terangkat, dan tiba-tiba pedang hitam itu berubah menjadi pedang panjang, sinar tinta berwarna yang melewatinya dan Sol Yan, dan dalam sekejap membanjiri langit, berubah menjadi pedang jahat hijau tua yang mempesona. Pedang suci yang jahat menutupi seluruh sarang, seperti dewa kematian yang melihat ke bawah pada semua makhluk. Hidup dan mati semua orang hanya dalam pikirannya. Pedang jahat hijau tua baru saja muncul, dan seluruh ruang sarang dipenuhi dengan kegelisahan yang ekstrim. Fa berdiri di langit, dan akan ditebas kapan saja dengan momentum guntur. Untuk dapat membiarkan pelindung putih menggunakan metode tirani seperti itu. Melihat pedang jahat hijau tua menembus hati semua orang seperti cahaya pelangi, Gamma tersenyum sedikit, dia tahu bahwa tingkat serangan ini benar-benar dapat membunuh pembangkit tenaga listrik di tahap tengah Soul Eight Star Fighting Immortal. Metode seperti itu sudah cukup untuk tunjukkan kekuatannya. Kamu harus menjaga dirimu sendiri dulu. Jatuh untuk Tuan Aula ini. Petik 2. Susu. Dia menyeringai kejam, dan mengabaikannya. Segera, suara menusuk rantai logam muncul dari tubuh Soul Wuji. Dengan kekuatan hantu yang tak tertahankan, mengaum pada Gamma dan yang lainnya. Dan pergi. Kaca. Namun, Gamma jelas bukan nama palsu. Cahaya jahat hijau tua muncul. Dengan bantuan pedang jahat di atas langit, ia dapat menahan serangan jiwa Wuji untuk sementara waktu, dan kedua kekuatan itu saling berhadapan, juga macet. Api jiwa, mari kita putuskan hasilnya dengan satu pukulan. Menggunakan metode seperti itu, wajah Pelindung Bai pucat, tetapi ekspresinya sangat serius, dan bahkan senyum aneh keluar dari sudut mulutnya. Di bawah pedang suci yang jahat, semuanya adalah semut. Susu, kekuatan pelindung Dharma dalam dosa memang layak diterima, tetapi terlalu aneh. Untuk mencoba melenyapkanku dengan ini. Jiwa Yan tersenyum dingin. Pada saat yang sama, kabut darah di sekitar tubuh Sol Yan mulai bergetar, dan aura sunyi hantu itu meraung, hantu itu menjerit, dan kesedihan dari reruntuhan benar-benar meresap, dan untuk sementara waktu, ruang ini benar-benar berubah menjadi api penyucian yang sebenarnya, di area khusus yang didedikasikan untuk memenjarakan dan menyiksa jiwa, bahkan pedang jahat berwarna hijau tua yang berdiri di langit tiba-tiba meledak dengan perasaan mendesah. Kekuatan dalam tubuh orang ini tidak tepat. Pada saat ini, Pelindung Bai masih tidak berani menganggapnya enteng. Sambil mengendalikan pedang jahat, dia melihat Soul Flame. Begitu ada kekurangan, dia akan menembak, tanpa ragu-ragu. Percayalah pada rantai jiwa. Ayo keluar ke aula master ini. Hahaha. Setelah beberapa saat, tubuh jiwa ilusi dan transparan yang tak terhitung jumlahnya meledak dari tubuh api jiwa, melarikan diri ke sekeliling, tetapi mereka di atas tubuh, ada rantai lemah seperti benang merah, menghubungkan mereka sepenuhnya. 10.000 jiwa mengaum dan berjuang, pemandangannya sangat spektakuler. Leng berdengung. Dengan suara, tubuh jiwa yang tak terhitung jumlahnya langsung dipadatkan oleh rantai berlumuran darah, dan tiba-tiba, itu berubah menjadi rantai berwarna darah seukuran lengan. Pada rantai berwarna darah, Garis-garis kecil yang tak terhitung jumlahnya seperti garis kematian yang diukir dengan hati-hati dan digariskan oleh Dewa Kematian, mereka sangat ganas dan menakutkan.
Kekuatan iman. Bagaimana mungkin? Bagaimana Anda bisa menguasai kekuatan iman jika kekuatan Anda tidak berada di alam reinkarnasi? Pada saat ini, melihat rantai berwarna darah yang tidak mencolok ini, rantai putih wali berbicara perlahan dengan suara gemetar, karena dari rantai, dia mencium bau gelombang kematian yang nyata. Kekuatan iman. Ini adalah kekuatan terkuat yang sebanding dengan kekuatan reinkarnasi. Misteri kedua kekuatan ini berada di luar pemahaman mereka. Satu-satunya hal yang mereka tahu adalah bahwa jika mereka terkena rantai iman ini, hanya jiwa yang akan dihancurkan. Mati. Sol Yan tidak menjawab, hanya memperlihatkan wajahnya dari kabut hitam, dan meraung dengan wajah mengerikan, dan tiba-tiba lengannya tiba-tiba melambai di bawah kabut hitam, langsung menghadap penjaga putih yang berdiri di langit. Pedang cahaya jahat. Ketika pelindung bayi melihat ini, dia tidak punya waktu untuk berpikir, suaranya meningkat menjadi ekstrim, dan dia mencoba untuk mengayunkan pedang jahat hijau tua itu dan menghancurkannya. Boom! Di ruang gelap gulita, cahaya jahat hijau gelap yang tak terhitung jumlahnya dan riak energi cahaya hitam berwarna darah, dan busur riak semakin besar dan besar, yang sebenarnya untuk sementara menghancurkan pertempuran di tempat lain. Bagaikan stigmata jahat yang memusnahkan dunia, kemanapun ia pergi, pasir dan batu tersapu bersih, dan bumi bergetar tak terkendali, setelah beberapa saat, itu karena tidak tahan dengan kekuatan stigmata jahat dan mudah robek keluar dari jurang. Adegan-adegan itu sangat mengerikan, mengejutkan semua orang dan memukul kognisi mereka. Api jiwa ini benar-benar mengekspos kekuatan kepercayaan sebelumnya. Tapi itu tidak masalah. Jiwa Wuji dan pembangkit tenaga istana jiwa lainnya secara spontan membentuk penghalang kabut hitam, menyaksikan serangan yang menghancurkan segalanya, bergumam. Pelindung putih. Tunggu. Pada saat ini, Mar, yang berubah menjadi kabut hijau gelap dan melekat pada kuali jahat, berbicara dengan lembut, tetapi ketika suara itu jatuh, bagian atas seluruh sarang tiba-tiba menjadi basah, tampaknya ada sesuatu yang ditambahkan oleh Mar, tetapi itu ditutupi oleh serangan tirani pelindung putih dan api jiwa. Di sisi lain, Xiao Yan dan dunia bawah gelap. Apa yang terjadi? Pada saat ini, Xiao Yan tampaknya menembus ruang ini dan memasuki ruang yang gelap dan berbeda. Tidak ada makhluk hidup di sini, tidak ada kehidupan, seperti zona kematian yang nyata. Hanya saja Xiao Yan tertekan ketika dia tiba-tiba melihat bahwa di ruang gelap, tubuh besar dunia bawah gelap diam-diam merangkak. Yang paling penting adalah bahwa di ujung rambut lelaki tua itu, 22 nyala api berkedip dan menari sedikit, dan bahkan cincin api kaisar di tangannya diam-diam tergantung di depannya. Saya tidak tahu kapan itu sudah terjadi, berdiri di belakangnya. Pada saat ini, pupil hitam Xiao Yan tiba-tiba menyusut, dan dia kehilangan suaranya, Kaisar Tuoshe. Toshe Gudi. Xiao Yan berdiri di sana tercengang, matanya menyipit, dan dia kehilangan suaranya ketika dia melihat pemandangan yang mengejutkan di depannya. Dengan kehilangan suara Xiao Yan, pendeta dunia bawah gelap yang pendiam dan merangkak tiba-tiba berbalik, dan mata hitamnya menatap Xiao Yan. Untuk sementara, Xiao Yan hanya merasa bahwa dia berada di gua yang dingin, dan keringat dingin menetes tak terkendali. Ayolah. Sombong, ini pasanganmu. Pada saat ini, lelaki tua di belakang tubuh dunia bawah kegelapan melayang di udara, berseru, dan ada keagungan yang tak perlu dipertanyakan lagi dalam suaranya. Leng Om. Dipanggil oleh orang tua ini, pangeran kegelapan seperti kucing yang berperilaku baik, memutar kepalanya dan diam-diam merangkak ke bawah, tidak berani melawan. Tuan, Guru, apakah itu benar-benar Anda? Pada saat ini, sosok Xiao Yan bergerak, dan dia datang ke lelaki tua itu dalam sekejap. Sudut matanya basah dan hidungnya masam saat dia melihat lelaki tua di depannya, dan kehilangan suaranya. Saya telah melihatnya sekali sejak saya pertama kali datang ke benua Dodi, dan ini adalah yang kedua kalinya. Lihat, saya merasa sangat sedih untuk sementara waktu. Warisan saya telah bekerja keras untuk Anda. Kaisar Tuoshe tampaknya memiliki ingatan yang tidak lengkap, tetapi dia juga mencium bau yang akrab dari Xiao Yan, dan berkata dengan sedikit senyum, ada beberapa api hangat yang muncul dari ruang gelap di sekitarnya. Guru, inikah ini? Dalam sekejap, Xiao Yan juga mengetahui keseriusan masalah ini, dan segera berbicara dengan tegas. Ini adalah ruang yang berbeda, yang dapat dianggap sebagai kekuatan khusus dari dunia bawah yang gelap, tetapi Anda masih merupakan tempat khusus di kedalaman di kali ini.
22 jenis api berkelap-kelip di rambut indah Tuo Seguni, dan bahkan aura menakutkan di atas langit dan bumi muncul di antara alis. Saya hanya kekuatan sisa sekarang. Dengan peningkatan kekuatan Anda, Kaisar beberapa hal dalam nyala api cincin dan apa yang saya tinggalkan juga akan perlahan terungkap. Petik 2. Jadi, mari kita mulai bisnis. Melihat melalui banyak keraguan di hati Xiao Yan sekilas, rambut indah Kaisar kuno Tuo She berubah menjadi 2 futon, menutupi tubuh keduanya. Leng Om. Xiao Yan hanya merasa bahwa dia seperti gurun kering yang tiba-tiba dipelihara oleh semua hal, dan kekuatan di tubuhnya langsung menjadi bulat dan jenuh. Sebelum Xiao Yan menyadarinya, dia menerobos ke tahap akhir dari 5 bintang Dewa Abadi. Dulu, Istana Jiwa melayani ras jahat asing bersama dengan Sin, tetapi selama Perang Dunia Pertama, Istana Jiwa mengkhianati ras jahat asing dan menjadi unik. Tetapi tujuan mereka tidak jelas, dan mereka telah mengalaminya pertama kali. Perang antara langit dan bumi, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya yang telah jatuh, telah membuat orang-orang kotor di Istana Jiwa ini melonjak, dan sekarang apa yang mereka rencanakan, saya khawatir Anda masih perlu mengerti, kata Tuo She Gudi. Juga, apa yang sedang diteliti oleh Sima, kejahatan kelima, tidak boleh berhasil. Bahkan jika itu berhasil diteliti olehnya, dia harus melakukan yang terbaik untuk mendapatkan atau menghancurkannya. Jika tidak, orang ini kemungkinan akan membawa dunia yang hebat. Ada keributan. Kaisar kuno Tuo She terus berbicara, meskipun suaranya datar, tetapi peringatannya jelas. Kenapa ini? Meskipun Xiao Yan juga mencium bau kekuatan jahat dari buah di kuali jahat, dia bergumam ketika dia melihat seorang pria kuat sekuat Kaisar Tuo She. Dalam Perang Dunia Pertama, ada seorang pria dengan bakat luar biasa dalam kejahatan yang mengembangkan model hal ini. Sayangnya, itu tidak berhasil pada saat itu. Sekarang ribuan tahun telah berlalu, orang-orang gila dalam kejahatan ini terus berlanjut. Untuk belajar, saya khawatir itu hanya masalah waktu, kata Tuo She Gudi perlahan. Murid mengerti, tapi itu jelas sedikit kekuatan murid untuk ikut campur dalam pertempuran tingkat immortal pertarungan bintang 8. Jadi guru, bukan. Pada saat ini, Xiao Yan menggaruk kepalanya dan menyeringai. Kamu sangat pintar, tapi apa yang kamu katakan itu tidak masuk akal, dan belum saatnya aku muncul, lagi pula ada, bidadari. Di akhir kalimat, suara itu terdengar, menjadi lebih lemah, raos si Xiao Yan juga tidak mendengarnya. Apakah kamu melihat orang ini? Kaisar Tuo She mengangkat jarinya sedikit, menunjuk ke dunia bawah yang gelap di depannya dan berkata. Sangat kuat. Xiao Yan menatap prajurit dunia bawah gelap yang berbaring diam di ruang gelap, mengucapkan kata demi kata, bahkan dalam keadaan tenang, Xiao Yan jelas bukan lawan dari orang ini, tampaknya, bahwa pukulan acak dari dunia bawah kegelapan dapat membunuhnya. Hari ini, Pangeran Kegelapan berdiri di sini setenang seorang ksatria manusia, di bawah pengaturan Kaisar Tuo She Gu. Aku akan membiarkanmu menandatangani kontrak dengannya, dan kamu dapat mengendarainya sesuka hati di masa depan, tetapi kamu harus mengingat beberapa hal. Dunia 1000 besar tidak termasuk dunia bawah, dan dunia bawah terlalu misterius untuk bentuk dengan 1000 besar dunia dan ras jahat asing. Ada situasi berkaki 3, jadi orang ini, kecuali itu adalah pilihan terakhir, jangan gegabah menggunakannya, Tuo She Gudi menginstruksikan. Oke, Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan matanya dipenuhi bintang emas. Untuk menyimpulkan kontrak, ini adalah metode yang hanya bisa digunakan oleh praktisi atribut pemanggilan. Atribut pemanggilan hampir sama berharganya dengan alkemis, metode bertarung mereka tidak pernah melawan musuh secara langsung, tetapi menggunakan kekuatan dimensi untuk memanggil beberapa makhluk tirani untuk membantu mereka dalam pertempuran. Kondisi nafasmu, aku akan membuka jalan untukmu. Kaisar Tuo She melanjutkan. Oke, Xiao Yan mendengar kata-kata itu, menutup matanya, dan dengan tenang mengatur napas di tubuhnya. 5-star Fighting Immortals ada di tahap akhir. Xiao Yan terkejut menemukan bahwa dia benar-benar telah membuat terobosan. Untuk menghidupkan kembali sumber asli Mu Yingying, dia sedikit rusak sebelumnya, tapi untungnya, Xiao Yan mengisi ulangnya nanti, tetapi kekuatannya turun 1 bintang. Sekarang, di bawah paksaan dari pembangkit tenaga listrik dan bantuan Kaisar kuno Tuo She, Xiao Yan kembali ke tahap akhir dari Dewa Berjuang bintang 5. Mari kita mulai. Melihat napas Xiao Yan yang stabil, Kaisar Tuo She berkata. Xiao Yan mengangguk ringan, matanya sangat serius.
Dengan kekuatan suciku, buat jalan bintang. Simpulkan kontrak kesetaraan. Pada saat ini, Kaisar kuno Tuoshe berdiri di antara Xiaoyan dan dunia bawah yang gelap. Cahaya suci keemasan muncul di sekujur tubuhnya, dan cahaya itu suci, seperti rumah dewa nyata. Ketika itu datang, pola bintang akan menembak keduanya secara mendalam seperti binatang kecil. Leng berdengung. Dengan suara, sisik naga tiba-tiba muncul di lengan Xiaoyan, dan salah satu pola dominasi yang agak kuno muncul di lengannya. Transformasi ketiga Dewa Naga, pola dominasi. Anak baik, kalau begitu aku akan mencetaknya di telapak tanganmu. Melihat garis di lengan Xiaoyan, Kaisar Tuoshe tertawa aneh. Boom! Untuk sesaat, sosok seukuran kepalan tangan perlahan muncul di dahi dunia bawah gelap. Itu adalah penampilan Xiaoyan dalam versi mini. Di sisi lain, di telapak tangan Xiaoyan, dunia bawah gelap lurus seperti manusia. Hantu itu juga terukir di sana. Untuk sementara, ada hubungan khusus yang terjadi di dimensi yang berbeda ini, dan sumber dari hubungan itu adalah Xiaoyan dan dunia bawah kegelapan. Ihuo Eternal Ancient Ruler, kamu masih mengikuti si kecil ini. Di masa depan, dia pasti akan membantumu memulihkan nama Divine Weapon, dan meledakkan kilau milikmu. Leng Om, penguasa berat tampaknya telah meninggalkan beberapa kekuatan misterius di atasnya, dan pola suci pada penguasa kuno dari api yang berbeda juga bergetar hebat, seolah-olah dia telah bertemu tuannya yang sebenarnya. Dia sangat bersemangat. Tapi setelah beberapa saat, ruangan itu sunyi, dan kontrak kesetaraan antara Xiaoyan dan dunia bawah kegelapan berlanjut. Dengan adegan seperti itu antara Xiaoyan dan dunia bawah gelap, dunia luar juga terlibat dalam pertempuran yang sangat sengit. Riak energi dua warna yang mempesona terus-menerus menyebar dari kekosongan di atas sarang, dan rantai berwarna darah secara langsung mengunci pedang jahat sepenuhnya. Riak energi penghancur bergerak dengan panik di sini, dan segera membentuk tungku di bagian bawah sarang. Tungku naik dari tanah, menempati sebagian besar ruang, dan beberapa pendosa di lapangan bergabung untuk menampilkan kekuatan penghancur yang agung, benar-benar membuat bagian bawah sarang menjadi medan api yang nyata, bahkan pohon jahat yang besar, juga karena serangan Soul Flame dan Protector White menjadi goyah, dan tubuh pohon rusak dalam berbagai tingkat. Bang bang bang. Dengan suara, pelindung Bai jatuh dari langit seperti mayat, ditutupi bekas luka, seperti mayat hidup, bahkan tidak ada jejak kemarahan. Susu, ini adalah akhir dari melawan istana jiwa kita. Tungku berwarna darah, telanlah untukku. Telan semuanya di sini. Sebuah cibiran meledak. Kekuatan kepercayaan hanya bisa dikuasai dengan melangkah ke reinkarnasi, tetapi apa yang mereka teliti secara rahasia di istana jiwa telah memecahkan masalah ini. Sekarang, dengan kekuatan kepercayaan yang lemah, pembangkit tenaga listrik dari tingkat yang sama ada di tangan api jiwa. Mudah untuk dibunuh. Perlindungan putih. Melihat pelindung putih begitu menyedihkan, para pendosa lainnya mendengus dingin. Lupakan saja, dia sudah mati. Pada saat ini, aura jahat khusus melintas di rambut hijau gelap Gama, dan matanya tertuju pada tungku berwarna darah yang terus melahap manusia dan binatang laut di bawah. Tungku berwarna darah seperti anjing ganas yang merangkak dari neraka. Aura jahat dan berdarahnya langsung membentuk pusaran tungku. Setiap kali pusaran tungku merayap, ia akan melahap banyak manusia dan binatang laut, dan kemudian akan ada warna hitam samar kilau terbang menuju Soul Flame. Setelah Soul Flame menyerap kekuatan ini, kekuatannya sebenarnya memiliki gelombang samar. Orang ini tampaknya cukup sulit untuk dihadapi. Pada saat ini, ekspresi Gama tidak lagi berkedip, tetapi matanya serius. Dua aula dari istana jiwa menyerang dengan bawahan mereka dan menggunakan kekuatan iman untuk melenyapkan pelindung putih. Situasi saat ini telah melebihi harapan mereka, tetapi bagaimanapun, mereka harus menunggu sampai Lord Mal berhasil mengkatalisasi kedewasaan iblis, jika tidak, semuanya akan sia-sia. Boom! Pusaran tungku itu seperti iblis, dengan liar melahap semua yang ada di dasar sarang, membuat ruang itu penuh dengan kegelisahan yang ekstrim. Tidak, ayo lanjutkan seperti ini. Pada saat ini, Jisuan melirik, dan tanaman merambat kuno melilitnya, dan langsung pergi ke tempat dunia bawah yang gelap. Meskipun pusaran tungku itu tirani, itu tidak dapat membahayakan dunia bawah kegelapan. Sebelum Jisuan dengan jelas melihat Xiaoyan berdiri di pundak dunia bawah kegelapan, sebuah ide berani muncul. Bang bang bang, apa yang terjadi? Sosok Jisuan baru saja datang ke sisi dunia bawah yang gelap,
dan dunia bawah yang gelap seperti naga raksasa yang baru saja bangun dari tidur nyenyak merangsang indera setiap orang. Apa yang terjadi? Pada saat ini, tidak hanya Jisuan yang memiliki keraguan, tetapi bahkan orang berdosa lainnya, semua orang di aula jiwa melihat tubuh kokoh dan kekuatan penghancur dunia bawah kegelapan, dan ragu-ragu. Hun Yan, ada apa? Hun Wuji juga cemas. Dengan kekuatannya, dia tidak bisa menghentikan orang ini sama sekali, jadi dia hanya bisa mengaum tanpa daya pada Sol Yan di belakangnya. Aku tidak tahu, tapi hubunganku dengannya telah terputus. Mata Sol Yan dingin, dan dia mengatakan kata demi kata. Ada manusia di pundak Dark Underworld. Lihat, aku tidak tahu siapa yang mengatakannya. Tiba-tiba semua orang melihatnya, dan mereka benar-benar menemukan seseorang di pundak Dark Underworld. Pangeran kegelapan seperti seorang ksatria, dan sosok yang berdiri di bahunya seperti sebutir pasir yang tidak mencolok, tetapi celah inilah yang membuat semua orang bergidik. Binatang kecil ini, Hun Wuji, ambil tindakan bersama dan tangkap orang ini untukku. Melihat adegan ini, Hun Yan tidak tahu harus berbuat apa, dan keringat dingin keluar dari punggungnya. Kekuatan dunia bawah kegelapan lebih tinggi daripada ksatria kegelapan, tetapi pada saat ini, makhluk setingkat ini sebenarnya diam-diam mematuhi perintah manusia yang hanya berada di tahap akhir dari Dewa Pertarungan Bintang 5. Jika dikatakan tidak ada yang aneh di dalamnya, saya khawatir tidak ada yang akan percaya. Sudah terlambat. Pada saat ini, Sol Wuji mengecilkan matanya dan menyadari sesuatu. Tik-tok. Untuk sesaat, kehampaan di puncak sarang tiba-tiba menggeliat hebat, dan rintik hujan turun tanpa suara dari langit, seolah-olah langit menangis dan marah. Tetesan hujan ini, ada masalah. Pertahankan dengan cepat. Sol Wuji sangat bingung, dan tiba-tiba mengangkat telapak tangannya, setetes hujan dengan lembut jatuh di telapak tangannya. Pada saat itu, pupilnya tiba-tiba menyusut, dan dia meraung di pembangkit tenaga listrik istana jiwa di belakangnya. Tetesan hujan hanya seukuran butiran pasir, tetapi warnanya hijau gelap yang aneh, dan bahkan mengandalkan kekuatan jiwa Sol Wuji yang luar biasa, saya merasakan teror yang belum pernah terjadi sebelumnya darinya. Hadiah besar untukmu, Xieyu. Pada saat ini, suara iblis terdengar seperti iblis sungguhan yang menggoda mereka. Tik-tok, tetesan hujan jahat berwarna hijau tua jatuh di dasar sarang, dan manusia yang tidak sadar serta binatang laut yang terkontaminasi dengan hujan jahat tiba-tiba membuka mata mereka, dan ada kilau hitam keruh di dalamnya. Tuan, untuk sementara waktu, saat area yang diliputi oleh hujan jahat menjadi lebih besar dan lebih besar, makhluk yang tak terhitung jumlahnya terbangun. Mata mereka aneh, berkedip-kedip dengan cahaya berwarna tinta keruh, menatap tripod jahat di tengah kanopi pohon jahat, dan berkata serempak. Momentumnya sangat kuat, seolah-olah Tianwei mengaum seperti anjing neraka. Tuan, di sisi lain, terlepas dari orang-orang berdosa yang tidak dikendalikan oleh hujan jahat, bahkan di bawah baptisan hujan jahat, bekas luka di tubuh mereka sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Terlepas dari keduanya, Aula Master, semua orang sepenuhnya dikendalikan oleh hujan jahat ini. Hujan jiwa-jiwa jahat, telah sepenuhnya menulis ulang situasi pertempuran yang sudah sepihak. Hujan jahat menetes seperti hujan deras, dan mengandung beberapa kekuatan misterius yang dapat dengan mudah mengendalikan hati orang. Untuk sementara waktu, itu membentuk kontras yang tajam dengan pusaran tungku. Api jiwa yang tak terhitung jumlahnya meletus dari pusaran tungku, dan hujan jahat hijau tua terus menetes ke dunia bawah yang gelap. Pada saat ini, dunia bawah yang gelap berhenti dan mengenakan baju besi hitam, yang terus-menerus terkikis oleh kekuatan aneh dan jahat ini. Tapi prajurit dunia bawah yang gelap berdiri di tempat seperti batu yang keras kepala, dan api jiwanya tidak bisa memakai baju besi hitamnya. Itu seperti seorang kaisar kuno dengan identitas yang sangat mulia, mengejek dan mempertanyakan kekuatan lemah ini. Api jiwa, apa yang harus saya lakukan sekarang? Melihat meningkatnya jumlah orang di sekitar seperti air pasang, Sol Wuji mendekati Sol Yan. Adegan yang bergejolak seperti itu, raut juga cukup berdebar karena kekuatannya. Tidak apa-apa, kita masih memiliki pusaran air tungku. Petik 2. Beri aku makan. Pada saat ini, jiwa Yan berpura-pura tenang dan meraung, dan sekarang pasukan yang perkasa, saya khawatir hanya pusaran air tungku yang diberkati oleh kekuatan iman yang dapat bersaing dengan satu. Leng Ong. Dengan munculnya adegan ini, pusaran tungku berwarna darah langsung melahap sebagian besar makhluk yang dikendalikan oleh hujan jahat, dan berubah menjadi kekuatan murni yang dirangkai ke dalam jiwa-jiwa.
Kami, pergi dan hancurkan dia. Sejak hujan jahat baru saja muncul di Xiao Yan dan Pangeran Kegelapan diam-diam stagnan. Setelah membuat mata Xiao Yan menatap si Eding Neymar untuk waktu yang lama, keduanya tampaknya telah mencapai konsensus tertentu. Untuk Jisuan, itu di bawah instruksi Xiao Yan, dan dia melekat pada sosok dunia bawah, jadi dia juga terlindung dari hujan jahat. Bagi Pangeran Kekaisaran Bintang Surgawi, dia terlalu tirani. Petik 2. Sayang sekali saya sudah membuat kesepakatan dengannya, sayang sekali. Buah batu akik dalam rahmat jahat semakin cerah, dan noda cahaya jahat berkedip seperti iblis. Setiap ketukan akan mengisi ruang ini dengan atmosfer yang sangat berbahaya. Saya khawatir itu sangat dekat dengan kedewasaan yang sebenarnya. Petik 2 tanda seru. Pusaran tungku berwarna darah bergetar hebat, tetapi pria gelap itu tidak ragu-ragu. Dia mengangkat lengannya yang ditutupi dengan baju besi hitam dan menggeseknya dengan keras, dan gunung itu tiba-tiba bergetar. Pusaran tungku berwarna darah yang berisi kekuatan iman sebenarnya begitu musnah. Bahkan tidak ada riak energi yang muncul di sepanjang jalan, tanpa ada perlawanan, hanya pukulan seperti itu. Bagaimana mungkin? Pada saat ini, kejutan tetap ada di hati Sol Yan, dan itu bertahan lama. Dia tahu kekuatan dunia bawah yang gelap, dan bahkan jika dia tirani, dia tidak bisa menghancurkan pusaran tungku yang telah dia berkati, dengan kekuatan iman. Ada apa ini? Ada apa? Xiao Yan. Pertanyaan dan kemarahan yang tak terhitung jumlahnya muncul di hatinya, tetapi matanya tiba-tiba melihat bunga lotus 4 warna yang indah di lengan Xiao Yan, perlahan meledak. Kalau begitu, ini hadiah untukmu. Dalam sekejap, Xiao Yan melarikan diri dari Dark Underworld Master, tubuhnya bergetar, dan Buddha Furious Samsara langsung mengunci Sol Yan di telapak tangannya, meraung ke arahnya. Di ruang yang berbeda, hubungan antara Xiao Yan dan dunia bawah gelap secara alami menghabiskan banyak kaisar kuno Tuoshe. Sekarang keduanya telah menyimpulkan perjanjian kesetaraan, tidak seperti tuan dan pelayan, tetapi lebih seperti kawan seperjuangan, jadi Dark Underworld juga bersedia. Dengan bantuan Xiao Yan, kekuatan yang ditampilkan secara alami jauh lebih tirani daripada saat Sol Yan mengendalikannya. Lagi pula, ada banyak kontrak yang disimpulkan oleh atribut pemanggilan, tetapi tidak diragukan lagi, kontrak tuan pelayan dan kontrak kesetaraan, atau yang terakhir lebih meyakinkan untuk makhluk ini. Boom! Pada saat ini, Hun Yan dan Hun Wuji diserang oleh musuh dari kedua sisi, dan hujan jahat memenuhi langit. Selain reinkarnasi Xiao Yan dari murka Buddha, dan serangan tiga pihak yang dipimpin oleh Gama di belakang, mereka mundur terus untuk sementara waktu. Di dasar sarang ini, seperti hari kiamat yang nyata, berbagai energi terus-menerus memancar. Ayo kita lakukan bersama. Robek di sini. Hun Yan mendengus dingin sambil menatap tajam ke arah Mar dan Sieding, yang dilindungi oleh pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Tabrakan. Dengan suara, Hun Yan dan Hun Wuji bergabung, dan dua kelompok cahaya jiwa gelap keluar dari tubuh mereka, tergantung di depan mereka seperti putaran bulan jahat, bahkan jika mereka dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh. Di kejauhan, banyak pendosa juga mencium rasa penindasan yang kuat darinya. Puff! Dengan suara, bola cahaya jiwa menembak langsung ke 4 warna murka Buddha Xiao Yan, sementara bola lain tiba-tiba menembak Gama dan yang lainnya. Bang bang bang! Kelompok cahaya jiwa yang gelap gulita dan teratai api 4 warna bersentuhan, dan gelombang riak energi yang menakutkan terus menyebar. Paksaan yang menakutkan ini membuat hati semua orang menegang. Leng Om, mereka akan lari. Hentikan mereka. Pada saat ini, Gama berubah menjadi iblis aun jahat berwarna hijau tua, membanting tinjunya dengan guntur dan menghantamkannya langsung ke Sol Yan. Susu, kami lalai hari ini, tapi pada akhirnya kami menang. Penguburan jiwa. 1000 jiwa duri. Di sekujur tubuh, hantu yang tak terhitung jumlahnya meraung, dan raungan bergema selama 9 hari, keluar. Sarang iblis diselimuti kabut hitam, dan hujan jahat yang tak terhitung jumlahnya tampak lemah di bawah kabut hitam ini, tetapi pada saat ini, deru api jiwa masih tak henti-hentinya, menyebabkan manusia yang dikendalikan ini menggigil. Tiba-tiba, di atas kekosongan di bagian atas sarang, lubang meledak satu persatu, dan di balik lubang itu ada kabut hitam tak berujung. Pemandangan ini cukup untuk disebut mengejutkan. Dengan deru api jiwa, kabut hitam di dalam lubang terus muncul, memenuhi seluruh sarang sepenuhnya dalam waktu singkat. Wow, dipenuhi dengan begitu banyak kabut hitam,
Manusia di sarang yang dikendalikan oleh hujan jahat tiba-tiba menjerit, seolah-olah seorang anak kecil takut akan sesuatu. Bukankah itu abadi? Pada saat ini, Xiao Yan tidak melakukan apa-apa dan berdiri di bahu dunia bawah gelap. Tubuhnya diselimuti, dan sepertinya dia juga mencium bau napas berbahaya dari kabut hitam. Tabrakan. Tidak lama kemudian, pedang suci perak, seperti bilah yang menembus langit, muncul dari lubang, dan seluruh tubuh dipenuhi kabut hitam, seolah-olah makhluk yang sangat jahat mengingini dunia. Keajaiban unik Istana Jiwa, penghakiman mengerikan. Tingkat seni abadi ini ditampilkan oleh pengorbanan hantu kesepian dan hantu liar yang tak terhitung jumlahnya. Harganya sangat tinggi, tetapi kekuatannya jelas bagi semua orang. Karena kita tidak bisa mendapatkannya, maka kamu juga tidak bisa mendapatkannya. Susu. Pada saat ini, jiwa Yan sangat lemah, tetapi tangannya menunjukkan postur menopang langit, dan matanya terkunci, kuali jahat di atas kanopi pohon jahat. Mengeluarkan raungan yang mengejutkan. Tidak baik, dia mencoba untuk menghancurkan buah iblis. Melihat gerakan putus asa jiwa Yan, dia heran memiliki gama dan rasa bersalah di belakangnya. Percobaan buah iblis telah dipelajari dengan upaya yang sungguh-sungguh oleh generasi pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Dalam pikiran mereka, ini telah lama lebih berharga daripada hidup mereka. Hancurkan aku sepenuhnya. Tanpa ragu-ragu, Sol Yan tiba-tiba menjatuhkan tangannya dan memproyeksikannya ke arah kuali jahat di atas kanopi pohon jahat. Pada saat itu, pedang perak dari Hakim Suci Jiwa Jahat, yang sudah siap untuk pergi, tiba-tiba dipenuhi dengan semburan angin kencang, dan meraung ke kuali jahat seperti bambu yang patah. Jika serangan mengerikan seperti itu benar-benar mengenai kuali jahat, aku takut kuali jahat dan buah iblis akan langsung berubah menjadi debu. Orang ini sebenarnya ingin menghancurkan buah iblis. Petik 2. Tidak apa-apa. Mata Xiao Yan sedikit menyipit, melihat cara sengit Sol Yan, melihat kerumunan di sisi lain yang tidak takut mati, seperti ngengat terbang menuju pedang jiwa perak, dan bergumam. Jiwa perak ini pedang berisi jiwa kesepian yang tak terhitung jumlahnya dan hantu liar, dan kekuatannya mungkin cukup untuk melenyapkan pembangkit tenaga listrik di tahap tengah dewa pertarungan bintang 8. Bahkan di bawah upaya putus asa Gama dan yang lainnya, saya khawatir itu tidak akan membantu. Pada saat ini, Mal, yang berubah menjadi kabut hijau tua yang menempel di kuali jahat, melihat ini, tubuhnya bergetar hebat, dan sentuhan ketakutan meresap. Tapi untuk orang gila seperti dia, buah iblis memang lebih berharga dari hidupnya sendiri. Penting, setelah beberapa saat, tubuh Mar muncul di depan Xie Ding, dan pupil berwarna tinta juga menunjukkan ledakan tekad, dan bahkan ada sentuhan kegilaan yang langka. Pada saat ini, Mar memiliki senyum jahat di sudut mulutnya, di telapak tangan yang keriput, buah seperti batu akik yang memancarkan kejahatan tanpa akhir. Buah ini belum matang, hanya sekitar sepertiga dari keadaan matangnya. Adapun kuali jahat di belakangnya, ada masih 2 buah iblis. Tanda seru, kedua buah iblis itu seukuran buah persik. Ada cairan berwarna tinta yang mengalir perlahan di dalamnya. Bagian terluar berwarna batu akik. Satu setengah matang, dan yang lainnya setengah matang. Hanya ujung buah persik tidak sepenuhnya diwarnai, jika tidak maka akan ada di sini. Benar-benar matang saat ini. Mal, petik 2. Apa yang kamu lakukan? Pada saat ini, pedang jiwa hantu untuk sementara diblokir oleh cabang jahat yang tak terhitung jumlahnya dari pohon jahat, dan murid jiwa Yan dan jiwa Wuji menyusut dengan keras. Nafas iblis. Bahkan jika buah ini belum matang, hanya sepertiga dari buahnya yang matang, negara, kekuatan yang terkandung di dalamnya cukup untuk membuat mereka bergidik, dan mereka sangat menyadari energi yang sangat besar yang terkandung di dalamnya. Susu. Ini juga dipaksa tak berdaya. Petik 2. Tapi terima kasih banyak telah mengizinkan saya menjadi peneliti dan peneliti. Di telapak tangan yang keriput, buah merah seperti batu akik diam-diam melayang di atas telapak tangannya, dan kilau berwarna tinta yang aneh tidak bisa membedakannya, sampai akhir. Apa itu? Mal, dasar orang gila. Buah iblis yang belum dewasa, jika ditelan sembarangan, aku khawatir itu akan membawa bahaya yang tak terkatakan. Kamu harus memikirkannya. Pada saat ini, Sol Yan dan Sol Wuji keduanya saling memandang, lainnya menatap Mal dengan dingin, dia mengertakkan gigi dan berkata, Jiwa Yan, apakah kamu takut? Pada saat ini, Mar mencibir aneh, meremas buah iblis yang belum matang dengan erat di telapak tangannya,
matanya tiba-tiba menyusut, dan meraung padanya seperti orang gila. Takut. Kepala Aula ini adalah Fighting Immortal bintang 8 yang bermartabat, bukankah dia akan takut dengan divisi kejahatanmu saja? Berikan benda ini kepadaku sesegera mungkin. Ada rasa takut dalam suara ini. Dia takut. Master Aula Suantang di Aula Jiwa yang bermartabat, dengan kekuatan Dousian bintang 8 di tahap awal, sebenarnya takut pada buah iblis di telapak tangan orang berdosa yang kekuatannya hanya Dousian bintang 7. Manusia hanya tahu bahwa atribut dibagi menjadi 5 kategori utama, emas, kayu, air, api dan tanah, tetapi dengan penelitian dan eksplorasi berkelanjutan dari orang-orang yang tak terhitung jumlahnya di dunia, banyak atribut telah meledak di bawah 5 atribut ini. Seperti ruang, panggil, cahaya, del. Setiap kali atribut baru lahir, itu akan menyebabkan kegemparan dan aliran darah. Tetapi saya percaya bahwa semua ini sepadan, dan dunia akan selalu mengingat nama Mar saya, di masa depan. Dan apa yang saya pegang saat ini bukan hanya buah, itu lebih seperti awal dari era baru. Saya dan guru saya menyebutnya iblis, tentu saja, Anda juga bisa mengatakan itu adalah atribut iblis. Kali ini, Mar seperti utusan istana ilahi, dengan tenang mengucapkan sumpah miliknya. Begitu suara itu jatuh, buah berwarna batu akik diangkat dengan lembut olehnya, di atas kepalanya. Pada saat ini, buah iblis itu rapuh seperti pecahan kaca, tetapi juga tidak bisa dihancurkan seperti batu yang keras kepala, mengandung kejahatan yang mengerikan, kekuatan. Tuan, ini, melihat Mar, yang sudah gila di langit, Gama dan yang lainnya di belakang tidak bisa menahan kegembiraan yang luar biasa di wajah mereka. Setelah menunggu bertahun-tahun, saya akhirnya bisa berhasil meneliti atribut iblis, dan akhirnya saya bisa menjadi saksi dari atribut iblis. Berani bertanya pada dunia ini, apa yang lebih menyegarkan dari ini? Pedang jiwa, hancurkan untukku. Setelah beberapa saat, menatap Mar, yang semakin marah dan wajahnya menjadi semakin mengerikan, Soul Flame menyemburkan seteguk darah hitam, dan memercikkan langsung ke aturannya. Pedang jiwa yang telah muncul sebelumnya, untuk sementara, pedang jiwa cahaya jahat berkembang, melepaskan diri dari belenggu pohon jahat dalam satu gerakan, dan mengaum ke arah Mar dengan sikap langit. Mal, sudah berakhir. Semuanya hari ini salahmu. Setelah menyelesaikan pukulan terakhir, meskipun Soul Yan sangat lemah, senyum jahat muncul di sudut mulutnya. Di bawah pedang jiwa abadi, hantu dan dewa dihancurkan. Susu, belum tentu. Pada saat kritis ini, Mar menggertakkan giginya, darah hijau tua tumpah dari sudut mulutnya, dan segera meremukkan buah iblis di telapak tangannya dengan senyum gila. Mar benar-benar menghancurkan buah iblis di depan mata semua orang. Kekuatan macam apa yang terkandung dalam buah iblis yang belum matang ini? Akankah ada sequel? Banyak pertanyaan mengganggu semua orang yang hadir. Buah iblis seperti batu akik dihancurkan dengan lembut, dan tiba-tiba cairan hijau gelap yang tidak murni menyebar, seperti nafas iblis. Karena buah iblis muncul di dalam, mudah untuk sepenuhnya mengelilingi Mar. Bahkan potongan buah iblis berubah menjadi lapisan kabut darah hijau tua, menempel di sekitar tubuh Mar, seolah-olah melakukan semacam ritual, sangat menakutkan. Pada saat yang sama, wajah Mar, yang tersenyum liar, tiba-tiba berubah, dan rasa sakit yang menusuk tiba-tiba muncul, membuat matanya merah, dan tangannya memegangi kepalanya dan meraung. Siksaan semacam itu, rasa sakit semacam itu, orang-orang di sekitarnya dapat mendengarnya dengan jelas dari jeritannya. Kembalilah. Xiao Yan menyaksikan dari awal hingga akhir. Ketika dia melihat adegan ini, hatinya dan Saint Flame Crystal bergetar hebat pada saat yang sama, seolah-olah beberapa iblis jahat akan segera lahir. Mundur. Melihat situasi aneh ini, Gama dan yang lainnya juga mundur. Meskipun mereka mempelajari atribut baru, atribut iblis, mereka belum pernah melihat penampilan melahap buah iblis. Sekarang Mar langsung menelan iblis yang belum dewasa. Apa yang akan terjadi pada buah? Dikelilingi oleh kabut darah hijau tua, mereka menggeliat, gemetar, dengan liar melahap vitalitas dan bahkan kekuatan Mar, dan mereka lebih seperti semacam makhluk hidup. Setelah melahap kekuatan dan kehidupan Mar, nafas baru seperti iblis yang melarikan diri dari api penyucian yang paling jahat, dengan sikap menghina, dia memandang rendah dunia. Pada saat ini, indera semua orang di dasar sarang menjadi sangat sensitif, seperti Mar yang dikelilingi oleh kabut darah di depannya, seperti bayi iblis, lahir perlahan.
Saya memiliki sesuatu untuk diubah hari ini. Ini monster macam apa ini? Pada saat ini, sudut mulut Jisuan berdiri di kaki dunia bawah yang gelap seperti raksasa, kering dan kosong. Dia memiliki beberapa kekuatan kuno di dalam tubuhnya, yang cukup untuk memungkinkan dia berjalan menyamping di antara 6 bintang abadi yang bertarung dengan kekuatan awal dari abadi yang bertarung dengan bintang 5. Menghadapi Mar yang baru saja melahap buah iblis yang belum matang, ketakutan dari lubuk hatinya, bahkan dari jiwanya, memenuhi hatinya. Ini adalah iblis. Mata Xiao Yan sangat serius saat ini, dan dia menatap Mar, yang tertutup kabut darah hijau tua. Dia juga merasakan kekuatan jantung berdebar-debar. Apakah ini atribut iblis yang berasal dari buah iblis? Dibandingkan ke dunia bawah malaikat jatuh dan penuai suram, di tengah-tengah memang tidak menyesal. Petik 2. Tapi sekarang ada ruang khusus di kedalaman tubuhku, hanya ada jejak sisa jiwa, jika tidak, hal semacam ini benar-benar layak untuk ditelusuri. Pada saat ini, di cincin Kaisar Yan di atas jari Xiao Yan, hantu Kaisar kuno Tuo dia berbisik pelan. Leng Om. Pada saat yang sama, seluruh sarang menjadi gemetar, dan Mar yang seperti iblis di atas pohon jahat itu menakutkan. Bang bang bang. Dengan suara, kabut darah menghilang secara langsung, dan rasa sakit tulang di sekujur tubuh Mal terdengar keras. Kulitnya berubah, dan dalam sekejap, itu berubah menjadi monster langka berwarna hijau tua, dan bahkan ketika kulit hijau tua memenuhi wajahnya, tubuh berwarna hijau tua dioleskan. Garis darah, seperti iblis yang mengerikan, sepenuhnya terukir di seluruh tubuh. Boom! Mutasi Mar belum sepenuhnya selesai, tetapi pedang jiwa abadi yang dilemparkan oleh Sol Yan adalah untuk membebaskan diri dari belenggu pohon jahat dan dengan mudah datang ke sisi Mar. Kekuatan penghancur yang sangat suram mungkin cukup untuk sepenuhnya menghancurkan bayi iblis ini. Ini remukan. Sebuah pemandangan aneh muncul. Tepat ketika tubuh Mar berubah aneh, pedang jiwa ditekan dengan lembut oleh telapak tangan Mal, dan tepat di atas sudut mulutnya, gigi hijau gelap muncul seperti binatang buas yang tiada taranya. Sangat berdarah dan ganas. Ini raksasa. Pada saat ini, jiwa api jiwa Wuji saling melirik, dan dia juga merasakan gelombang kematian yang nyata dari tubuh Mar, yang berada di bawah penampilan anehnya. Belum terlambat, ayo pergi. Tidak berani ragu, sosok keduanya meledak pada saat yang sama, dan hantu yang tak terhitung jumlahnya meraung di bawah kaki mereka. Untuk sesaat, keduanya bahkan terbang menjauh dari ruang sarang, mencoba untuk melarikan diri dari sini. Meskipun mereka kehilangan banyak pembangkit tenaga Soul Hall dan gagal, tetapi mereka tidak mau menghadapi Mar dalam kondisi saat ini. Ini menunjukkan apa? Itu menunjukkan bahwa meskipun Mar saat ini belum sepenuhnya berevolusi menjadi iblis, kekuatan yang terkandung di dalamnya dapat dengan mudah melenyapkan mereka berdua. Mencicit. Tampaknya sejak menelan buah iblis, Mar telah berubah menjadi seseorang. Menyaksikan keduanya melarikan diri tanpa ragu-ragu, rambut jahat hijau tua di atas kepalanya tumbuh liar, dan dalam sekejap mata, seluruh sarang ruang itu benar-benar dipenuhi dengan rambut jahat berwarna hijau tua. Bayangan dari rambut jahat hijau tua membuat sarang ini seperti dunia jahat hijau tua, dan itu seperti api penyucian yang dikelilingi oleh setan. Orang gila ini. Pada saat ini, Sol Yan memandang Mar di belakangnya dan mengutuk dirinya sendiri. Mereka membawa banyak pembangkit tenaga aula jiwa dalam perjalanan ini, dan bahkan kehilangan jejak kepercayaan untuk ini. Sekarang harga yang besar, mereka tidak mendapatkan buah iblis, dan bahkan hidup mereka dalam bahaya, untuk sementara geraman. Demon Mar tampaknya tidak ingin mengatakan apa-apa lagi kepada keduanya. Di antara giginya yang gemetar, jejak kekuatan jahat mengikis hati orang. Di sepanjang rambut jahat hijau tua, meledak kedua nyala api jiwa. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jisuan bertanya pada Xiao Yan, menatap dua jiwa yang seperti anjing hilang. Aku khawatir Mar telah berubah menjadi iblis sekarang. Meskipun itu bukan yang paling murni, kekuatannya sebanding dengan tahap akhir dari manusia abadi yang bertarung melawan bintang 8, dan ada 2 buah iblis di kuali jahat, dan dia tidak bisa pergi sekarang. Pada saat ini, Xiao Yan berkata dengan suara yang dalam, tampaknya buah iblis ini telah membawa dampak yang besar pada Xiao Yan, tetapi pada saat yang sama, Fen Jue di tubuh Xiao Yan juga meledak, keluar dengan aura serakah. Aura seperti itu, seperti mencari buah iblis, ditambah aura di atas sarang, sepertinya tidak akan pernah lepas saat ini. Kita akan mati seperti ini. Percayalah padaku. Hei, apa ini?
Tepat ketika Xiao Yan tidak berdaya, cahaya suci keemasan samar di langit di atas sarang selembut dan sesuci cahaya fajar, dari berbagai arah, di bagian atas sarang muncul perlahan. Mereka terjalin satu sama lain, dikelilingi satu sama lain, dan sedikit demi sedikit mereka membangun pentagram yang luar biasa di atas sarang. Arai pentagram sangat sakral dan agung, dan bahkan ketika rambut jahat hijau tua menyentuh arai, itu dengan cepat memudar, seolah-olah menyentuh sesuatu tanpa rasa takut. Apa itu? Pada saat ini, Gama dan yang lainnya berkata dengan takjub. Dari dalam susunan cahaya 5 sinar, mereka mencium aura Seon yang suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Apakah akhirnya di sini? Xiao Yan mengerutkan kening, melihat garis emas yang terkandung dalam susunan 5 cahaya dan cahaya agung yang menutupi langit, dia dengan cepat tahu apa itu. Akhirnya di sini. Sol Wuji, kedua jiwa Yan, yang berencana untuk memecahkan kuali dan menenggelamkan perahu, tertawa ketika mereka melihat ini. Ini adalah penawarnya, yang diberikan kepadaku oleh dunia bawah kegelapan, tolong, manusia dan binatang laut yang dikendalikan oleh hujan jahat. Xiao Yan melemparkan botol giok ke Jisuan, dan segera berdiri di bahu dunia bawah kegelapan dengan miliknya, mata terpejam menatap pentagram di atas langit. Oke, Jisuan mengambil penawarnya dan langsung pergi ke banyak manusia di bawah. Mencicit. Pada saat ini, Iblis Mar berhenti menyerang kedua jiwa itu. Matanya yang berdarah hijau tua sedikit menyipit, menatap pentagram, seolah-olah ada musuh hidup dan mati di dalamnya. Ayo, biarkan aku melihat apa itu malaikat. Pada saat tertentu, Iblis Mar berteriak di langit, dan suara keras itu berubah menjadi gelombang riak energi berwarna tinta, tiba-tiba menghadap deretan bintang berujung 5 yang berkedip-kedip, dewa yang tak terhitung jumlahnya. Manusia yang rendah hati yang berani mengingini kekuatan jahat, jiwa kotormu telah terkontaminasi dengan kehidupan tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan jika pendosamu datang secara pribadi, kamu berada di luar penebusan. Penghakiman. Tiba-tiba, susunan bintang berujung 5 memancarkan banyak cahaya, dan segera riak cahaya jahat yang tak terhitung jumlahnya tersebar dengan lembut, dan dalam susunan bintang berujung 5, suara bernada tinggi bergema di langit seperti dewa. Setelah beberapa saat, suara biasa itu jatuh dan cahayanya menghilang, dan dalam pentagram yang mempesona ini, sosok yang suci dan tidak dapat diganggu-gugat diam-diam muncul. Fitur wajah yang halus seperti mahakarya para dewa yang paling luar biasa. Sepasang mata yang cerah tampaknya menembus ke dalam segala hal. Sepasang sayap putih panjang di belakang mereka sedikit menghasut. Siluet baju besi putih di tubuh adalah sebagai suci seperti matahari terik yang menyilaukan, tidak dapat diganggu-gugat. Malaikat, malaikat tahta suci, malaikat yang mengendalikan semua penilaian di dunia. Utusan Tuhan, malaikat, malaikat tahta suci, ini melambangkan keberadaan tertinggi di dunia penegakan hukum yang umumnya menyendiri. Ada legenda di dunia dakian bahwa keluarga malaikat adalah keberadaan di atas langit dan bumi. Mereka mandiri dan diktator dan tidak terikat oleh dunia. Mereka tinggal di kerajaan malaikat. Tentang pintu masuk ke alam ini, tidak banyak orang di seluruh dunia dakian yang mengetahuinya. Satu-satunya hal yang diketahui manusia adalah bahwa ada kekuatan yang didedikasikan untuk melayani malaikat di dunia dakian. Mereka percaya pada malaikat, menyebarkan kebajikan malaikat di dunia dakian, dan juga melakukan sesuatu untuk malaikat. Jika mereka berkontribusi cukup, masih ada harapan untuk naik ke kerajaan malaikat dan mendapatkan diberkati oleh malaikat, ada sedikit harapan untuk hidup yang kekal. Kekuatan itu adalah tahta suci. Kata, malaikat, melambangkan wasit peringkat tertinggi di dunia. Status mereka di tahta suci adalah yang kedua setelah uskup agung berpakaian merah dan paus, dan bahkan di dunia 1000 besar, mereka tidak terikat oleh kekuatan apapun. Malaikat, aku tidak menyangka bahwa aku benar-benar akan menarik seorang malaikat untuk muncul. Pada saat ini, melihat malaikat yang bersinar seperti dewa di pentagram, Iblis Mar berkata dengan senyum pecah, tetapi tidak ada rasa takut di wajahnya, dan bahkan sedikit kegembiraan, senyum gila. Aku adalah malaikat keliling yang menjelajahi dunia, membasmi kejahatan dan mempromosikan kebaikan, Mekal. Malaikat bersayap dua itu tidak mengatakan apa-apa. Secara ringan, kekuatan iblis hijau tua yang tak terhitung jumlahnya di sarang ini benar-benar musnah seperti ngengat menjadi api. Hancur, berubah menjadi semburan suara Sansekerta dan menghilang di antara langit dan bumi. Pada saat ini, kekuatan para dewa sangat kuat, sama seriusnya dengan para dewa yang sebenarnya membacakan penghakiman kepada Iblis Mar.
Angel, dahulu kala, ketika aku baru pertama kali menjadi penjaga kriminal, aku ingin datang berkunjung secara langsung. Pada saat ini, Iblis Mar tertawa terbahak-bahak. Sejak dia adalah salah satu anggota terlemah dari dosa, dia telah melihat para malaikat. Untuk melenyapkan iblis, dia tidak ragu-ragu untuk sepenuhnya melenyapkan beberapa kehidupan yang tidak bersalah, termasuk keluarga Mal. Keinginan terliar Mal. Aku adalah utusan Tuhan dan mengikuti kehendak Tuhan. Iblis muncul hari ini, tunggu, kamu tidak bisa lepas dari vonis. Mekal tampaknya tidak terburu-buru sama sekali. Dengan tampilan cantik, seberkas cahaya ilahi dilepaskan dan ditembakkan ke Mar, dan sisa cahaya benar-benar menghadap melihat tripod jahat di atas pohon jahat. Dapat dilihat bahwa orang ini tampaknya memiliki pemikiran lain tentang buah iblis. Hahaha, para malaikat tahta suci yang bermartabat benar-benar datang ke kediamanku yang sederhana. Jika mereka tidak dihibur dengan hangat, bukankah dunia akan mengatakan bahwa Sima terlalu berdarah dingin untuk kejahatan kelimaku, berangkat, dan galak ofensif yang terkandung di dalamnya mencekik. Boom! Cahaya panas dan suci dan cahaya jahat hijau tua baru saja bertabrakan, dan tiba-tiba membawa momentum mengerikan di udara. Itu seperti tirai cahaya dan dunia hitam bertabrakan secara langsung. Aura ilahi yang tak ada habisnya dan kekuatan jahat dilepaskan dari malaikat pengembara Mekal dan Iblis Mar, dan seluruh ruang menjadi bergetar hebat, dan itu akan benar-benar hancur, kapan saja. Kedua orang ini gila, apakah mereka ingin menghancurkan tempat ini? Melihat medan pertempuran di udara telah berkembang menjadi medan pertempuran para malaikat dan iblis keliling, Sol Yan dan Sol Wuji secara paksa menampilkan pelindung tubuh, kabut hitam melindungi dirinya sendiri. Tetapi kabut hitam itu dengan mudah diselesaikan dengan kekuatan para malaikat. Saya khawatir jika ini terus berlanjut, mereka berdua hanya akan jatuh. Sepertinya yang disebut malaikat keliling ini juga agak egois. Pada saat ini, Xiao Yan berdiri di pundak dunia bawah gelap, dan dunia bawah gelap meledak dengan cahaya hitam untuk melindungi dirinya sendiri, siap untuk dikirim oleh Xiao Yan. Ketika Xiao Yan baru saja memasuki sarang iblis, dia merasakan jejak aura ilahi, tetapi dia tidak tahu itu adalah malaikat. Sekarang penangkapan Mar telah mencapai langkah terakhir, malaikat itu baru saja muncul, dan dia hanya melirik, di kuali jahat dari sudut matanya. Xiao Yan tidak bisa tidak menebak tentang dua buah iblis yang tersisa. Kamu harus mendapatkan buah iblis terlebih dahulu. Pikiran gila muncul di benak Xiao Yan, dan dia diam-diam mendekati kuali jahat dengan bantuan pertempuran di langit. Boom! Dua pembangkit tenaga tingkat Immortal Fighting Bintang 8 bertarung satu sama lain, menyebabkan gelombang besar di seluruh sarang untuk sementara waktu. Angin mendung yang tak terhitung bertiup, dan riak energi destruktif juga meledak dari kedua sisi. 8 bintang melawan iblis tingkat abadi, itu hanya cara tingkat rendah untuk mengandalkan beberapa hal jahat. Setelah tabrakan sederhana antara keduanya, Mekal kembali ke langit di atas pentagram untuk menikmati cahaya suci, dan Iblis Mar juga muncul di cabang pohon jahat. Mencicit. Pada saat ini, kulit hijau gelap Demon Mar tiba-tiba memancarkan aura yang hampir tidak wajar. Pada saat itu, energi jahat hijau tua dengan lembut muncul di sekitar tubuhnya. Seng Mang, vonis. Melihat gerakan kecil Iblis Mar, Mekal mencibir, dan pentagram di sekujur tubuhnya tiba-tiba bersinar dengan sinar cahaya yang panas. Dalam sekejap, sayap putih di belakang punggungnya dihasut dengan lembut, dan sebuah suci putih murni dikelilingi oleh sayap malaikat yang tak terhitung jumlahnya pedang, seperti pilar langit, berdiri di langit dan melintasi seluruh ruang sarang dengan mudah. Kekuatan iblis. Melihat Mekal menggunakan kekuatan penghakiman malaikat segera setelah dia datang, Iblis Mar tidak ragu-ragu. Darah hijau tua di tubuh mendidih dengan hebat, seperti gunung berapi yang meletus-meletus. Hijau tua yang tak terhitung jumlahnya energi jahat, seperti napas naga raksasa, benar-benar menutupi seluruh ruang sarang. Mal, jangan membuat perjuangan yang tidak perlu. Jika tidak, semua makhluk di sarang iblis yang dalam hari ini tidak akan bisa melarikan diri. Dengan restu dari pedang suci di belakangnya, suara melengking Mekal menembus seluruh sarang. Sayang sekali kita tidak bisa membantai para malaikat kali ini, tapi aku percaya bahwa ketika kita bertemu lain kali, seseorang akan benar-benar membantaimu. Ada sedikit tekad, dan kemudian kulit di sekujur tubuh berubah menjadi noda darah, seperti sisa es yang memenuhi api. Masih gagal. Melihat pemandangan ini, Gama dan beberapa pendosa di belakangnya tampak rumit, melihat penampilan Mar saat ini dan menggelengkan kepalanya.
Orang jahat itu akhirnya jatuh ke dalam eksperimen penelitiannya sendiri, yang benar-benar konyol. Tapi meski begitu, aku akan membawa jiwa dan tubuhmu kembali ke tahta suci untuk menerima siksaan paling kejam di dunia. Kamu bidat tidak bisa dimaafkan. Mekal tertawa ketika melihat iblis Mar. Setelah nafas, tangan giok putih dan ramping dengan lembut terangkat, sedikit tendangan, dan tiba-tiba energi yang tak terhitung jumlahnya di sarang menggeliat dengan keras. Langit dan bumi kehilangan suara mereka, sehingga pedang suci putih murni ditarik secara paksa olehnya, dan mata indah terkunci pada Mar. Kekuatan penghakiman ilahi yang dapat dipelajari dari dunia mengisi seluruh kekosongan. Kalian semua salah. Eksperimen iblis berhasil. Tapi buah iblis yang saya makan belum matang, jadi saya bukan iblis yang memenuhi syarat, jadi untuk bisa melahirkan yang paling murni, iblis darah, saya bersedia memberikan hidup saya. Pada saat ini, kabut jahat hijau tua di sekitar iblis Mar dipelihara oleh darah Mar, seperti sekelompok iblis yang tak termaafkan, meraung liar, tertawa liar, dalam gerakan gila, tiba-tiba, dia meraung ke arah Mekal. Gamma, ambil sisanya, kau tahu bagaimana melakukannya. Pada saat terakhir, suara Mar mengalir ke arah Gamma, dan ruang itu segera berubah menjadi neraka yang nyata. Di sarang kabut jahat hijau tua, pedang suci putih bersih yang dipenuhi aura suci melintasi seluruh ruang, dan bahkan ada beberapa aura lain di sini, tetapi untuk sementara, seluruh ruang runtuh dan hancur. Seluruh kekosongan sarang iblis sepenuhnya terbungkus dalam kabut jahat hijau tua, menutupi pandangan banyak orang, seperti api penyucian iblis sejati, tetapi cahaya suci pentagram di puncak langit menyatu, dan pedang suci penghakiman diberkati oleh sayap malaikat, dengan sikap ke bawah, perlahan-lahan membersihkan kabut jahat ini. Begitu kabut jahat semuanya dikeluarkan, saya khawatir itu akan menjadi akhir dari orang lain. Tunggu, Evil Cauldron hilang. Pada saat ini, Xiao Yan menyelinap ke kanopi pohon jahat, siap untuk membawa si Cauldron dan dua buah iblis di dalamnya untuk terbang, tetapi berseru. Sudah terlambat, sudah. Pada saat ini, dengan bantuan pertempuran Mar dan Mekal, dunia bawah kegelapan mengikuti Xiao Yan. Mendengar pembukaan Xiao Yan, mata hitamnya menatap lubang di dasar sarang. Awalnya, ruang ini telah sepenuhnya dikunci dan diblokir oleh Mekal, tetapi setelah Mar akhirnya menyerah, jalan keluar samar muncul di area yang tidak mencolok di sarang. Sialan, Xiao Yan mendongak, tetapi melihat Gamma dan Soul Flame dan Soul Wuji langsung tenggelam ke dalam kehampaan, dan bahkan di telapak tangan Gamma yang jelek, dua setan merah batu akik buah itu berdiri perlahan, dan tiba-tiba pintu cahaya dari lorong itu ditutup, dan sarangnya benar-benar terbentuk menjadi ruang tertutup yang tertutup. Pada saat ini, Gamma pergi dari sini dengan dua buah iblis, terlepas dari pendosa lainnya, dan dua master aula jiwa juga mengejar mereka. Adapun dua buah iblis, salah satunya diam-diam memasuki alam kedewasaan. Kita, di mana ini? Apakah ini neraka? Di langit, pertempuran putus asa Mekal dan Mar berlanjut dengan keuntungan yang luar biasa, tetapi hanya masalah waktu sebelum kemenangan berada di bawah sarang. Gerimis hujan yang bersih turun, dan di gunung orang yang dibiarkan dikendalikan, sebanyak puluhan ribu manusia sekecil semut, dan mereka perlahan bangun. Di antara manusia ini, ada banyak orang yang mulia dan kuat dari keluarga kerajaan. Sejak mendapatkan penawarnya, Jisuan juga mengikuti latihan hujan jahat Mar, berdasarkan atribut kayunya, dan menyebarkan penawarnya secara instan, dan itu efektif dalam sekejap. Pada saat ini, manusia yang baru saja bangun ini memiliki anggota tubuh yang lemah dan aura yang sangat lemah di tubuh mereka, tetapi melihat Mekal, yang bertanggung jawab atas pedang suci seperti rumah dewa di atas langit, dan kabut hijau gelap yang jahat, di ruang ini, gelombang menakutkan menyapu tubuh binatang buas ini. Pada saat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi secara diam-diam, karena saat ini Mekal tidak tahu bahwa kedua buah iblis itu telah menghilang, dan masih secara perlahan memakan kekuatan terakhir Mar, dan melihat sikapnya, jelas bahwa dia tidak akan melepaskan semua orang yang hadir. Saudara Xiao Yan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Setelah manusia koma diselamatkan, Jisuan juga datang ke Xiao Yan dan bertanya, tetapi ada beberapa pria dan pria tua berpakaian cantik di belakangnya. Saya tahu itu bukan orang biasa. Tujuan dari malaikat patroli jelas bukan hanya untuk melenyapkan iblis. Sekarang buah iblis hilang, saya khawatir dia akan marah. Semua orang di sini, termasuk Anda dan saya, akan sepenuhnya ada di sini. Murid Xiao Yan menyusut erat, khusyuk yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Saudara Xiaoyan, saya juga tahu keseriusan masalah ini, tetapi di antara manusia yang koma ini, ada banyak pejabat penting yang mendukung Putri Lin Yunsu, dan saya berharap saudara lelaki saya dapat membantu saya, bahkan jika itu untuk mengambil nyawa saya. Ji Asuan berkata, dia berlutut dengan berat, dan jejak darah dan kelegaan muncul di pupilnya. Ketika dia menyebut Lin Yunsu, ekspresinya melembut. Apakah itu layak? Xiaoyan terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, dan bertanya dengan lembut, tetapi ekspresinya berkedip dengan sedikit keraguan. Apakah itu layak? Apakah itu layak? Apakah itu layak? Seolah ditanya oleh jiwa Xiaoyan sekarang, seolah-olah satu-satunya keselamatan bagi iblis dari jurang neraka adalah penyelamatan terakhirnya, jerami, terus-menerus bergema di benaknya di tengah, untuk waktu yang lama. Ini sepadan. Sebuah suara tegas mewakili pilihan kokoh Ji Xuan, dan ekspresinya memancarkan cahaya redup yang langka. Jangan takut hidup dan mati, tetapi juga menambah peluang bagi Yiren untuk menang. Bahkan jika itu akan membuatmu tenggelam ke dalam neraka tanpa penebusan, lalu apa? Ini masalah besar untuk kehilangan nyawanya sendiri, tetapi ketika dia berpikir bahwa putri yang seperti putri kecil di masa lalu sekarang berada di senja untuk pemilihan, tinju Ji Xuan tidak bisa menahan diri untuk mengepal erat. Siapa kamu? Melihat sikap Ji Xuan di depannya, Xiaoyan sepertinya tahu sesuatu dan bertanya. Ini naksirku. Ji Xuan tidak melarikan diri kali ini, dan menghadap Xiaoyan secara langsung. Itu laki-laki, katakan saja padaku secara langsung. Itu seseorang yang aku suka. Apa, aku tidak bisa mendengarnya lebih keras. Petik 2. Itu istriku. Kamu jaga orang-orang ini dan serahkan sisanya padaku. Tapi ingat, kita hanya punya satu kesempatan. Dan kamu harus mengembalikanku hidup-hidup. Aku masih menunggu anggur pernikahanmu. Kata Xiaoyan dengan cerdas, dan setelah selesai berbicara, dia mengambil prajurit dunia bawah yang gelap dan berjalan menuju Mekal yang menyendiri dengan langkah seperti gunung. Kali ini, mungkin 9 kematian dan 1 kehidupan, tetapi selama ada kesempatan hidup, Xiaoyan tidak akan menyerah. Terima kasih. Pada saat ini, sentuhan kehangatan mengalir di hati Ji Xuan, dan dia sering mendengar Qin Xin mengatakan bahwa ada saudara lelaki senior yang pantas dikagumi, dan dia harus menjadi orang di depannya. Semakin besar kekuatannya, semakin besar tanggung jawabnya. Selangkah demi selangkah menuju malaikat, Xiaoyan berkata dengan senyum masam. Awalnya, dia hanya di sini untuk membantu sang putri, tetapi tanpa diduga, dia menemukan konspirasi yang begitu besar. Konspirasi ini, aku takut akan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Boom! Mar menyerahkan kultivasi seluruh tubuhnya dan dengan sengaja mengubahnya menjadi genangan darah, hanya untuk mengulur waktu bagi Gama untuk melarikan diri, tetapi juga untuk mengeluarkan 2 buah iblis yang tersisa, karena dia tahu bahwa sekarang dia bahkan tidak setengah iblis, tidak ada peluang untuk menang melawan malaikat pengembara. Sudah berakhir, inkuisisi suci, jiwa terlarang. Saat kabut darah hijau tua di sekitar tubuhnya menjadi semakin tipis, suara ringan Mekal terdengar seperti hukuman mati dari Dewa Kematian. Boom! Suara suci bernada tinggi turun, seolah-olah para pelayan kuno memuji pemimpin besar. Pada saat itu, bulu putih yang tak terhitung jumlahnya di sekitar pedang suci bergetar liar, dan Mang Suci Makmur, langsung menghadap sarang, yang terakhir sisa-sisa mar golongan darah hijau tua memerintah dan pergi. Kuharap 2 buah iblis bisa melahirkan iblis sungguhan, dan itu tidak sebanding dengan usahaku. Jika kamu ingin melenyapkanku, bagaimana kamu bisa melakukannya tanpa membayar harga? Petik 2 tanda seru petik 2. Pada saat ini, masa darah hijau tua hanya beberapa meter yang dipaksakan oleh Seng Mang menyusut dengan hebat seperti jantung, dan kemudian membengkak tiba-tiba, dan akhirnya suara yang tiba-tiba dan keras meledak langsung di sarang. Kekuatan ledakan diri Mar dalam kondisi tingkat semi-iblis, dan pedang suci penghakiman suci malaikat pengembara, masih belum diketahui siapa yang menang dan siapa yang kalah. Ledakan. Di langit, pertarungan maut yang sebenarnya seperti 2 dewa perang kuno telah mencapai tahap akhir yang sangat panas. Tersedak, pedang suci menggeliat, dan bulu putih murni yang tak terhitung jumlahnya di seluruh tubuh seperti senjata tajam seperti puncak gunung. Getaran yang menusuk telinga mengguncang seluruh ruang, dan itu juga melukai hati orang-orang di dasar sarang. Ledakan, energi Vel yang meledak sendiri, seperti riak energi kematian, terbang langsung menuju pedang suci-suci. Untuk sementara, dalam energi Vel hijau tua yang meledak sendiri, ada rasa kematian,
ketakutan, dan kegilaan yang ekstrim. Kekuatan iblis aneh yang sakit dan tak terhitung memenuhi seluruh ruang. Ini adalah kekuatan dan emosi yang harus dimiliki iblis. Kecemerlangan kunang-kunang juga layak memenangkan kemuliaan dengan Hauiwei. Melihat Mar, dengan kekuatan darah dan air terakhir, berdasarkan atribut iblis, benar-benar meninggalkan dirinya sendiri dan meledakkan dirinya sendiri, mencoba untuk menghancurkan dan membunuh dirinya sendiri dengan serangan ini, sebuah penghinaan bocor dari wajah cantik Mekal. Crash! Dengan suara, penghancuran diri menghasilkan bola energi seperti awan jahat hijau tua. Ketika menyentuh pedang suci, itu mudah robek olehnya, dan energi hijau gelap dengan cepat menghilang seperti ngengat ke api. Satu pukulan, hanya satu pukulan, kekuatan ledakan diri Mar di bawah setengah iblis benar-benar jatuh di bawah pedang suci penghakiman malaikat. Selanjutnya, saatnya panen. Setelah menyelesaikan Mar, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya digesek sesuka hati oleh merkalnya, kekuatan dan nafas Mar menghilang tanpa jejak, dan benar-benar jatuh di sini. Segera, kekosongan di sini menjadi terang kembali, dan cahaya suci yang terang benderang dipulihkan. Bersinar, seluruh sarang juga dipenuhi dengan sentuhan aura suci. Di mana kuali jahat itu? Petik 2. Bagaimana dengan buah iblis? Pada saat ini, mata indah Mekal menatap kanopi pohon jahat, tetapi mata suci itu tersentuh sedikit pun, dan kemarahan yang luar biasa melonjak seperti letusan gunung berapi, muncul di sarang ini. Tentang ini eksperimen iblis, pengembara malaikat Mekal telah melacak selama ratusan tahun, dan kali ini, dia siap untuk pergi. Satu adalah untuk menangkap Mar, dan yang lainnya adalah untuk mengumpulkan buah iblis dan membawanya kembali ke tahta suci. Tetapi dua buah iblis di depan dari Anda sebenarnya itu menghilang begitu saja tanpa alasan. Iblis yang melakukannya. Dengan pandangan biasa, dia juga menemukan ruang kecil yang tidak mencolok di dasar sarang. Dalam hubungannya dengan barusan, Mar langsung mengorbankan tubuhnya dan berubah menjadi darah, dan bahkan mengakhiri kematiannya sendiri dengan penghancuran diri. Hidup, semua ini mungkin untuk mengulur waktu bagi bawahannya untuk melarikan diri, dan buah iblis secara alami diambil oleh bawahannya. Kamu, bantu Zhou dan jatuh di bawah kecemerlangan Tuhan bersama-sama. Mata yang indah menunjukkan bagian yang samar, dan sepertinya melihat garis pelarian Gamma. Dengan pancaran tak berujung, dia ingin menghancurkan tempat ini. Beberapa penjahat yang kuat melihat pemandangan ini, pucat dan kehilangan suara. Malaikat yang bermartabat, utusan Tuhan yang memproklamirkan diri yang menjaga ketertiban dunia, kapan dia akan membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Pada saat ini, tubuh Xiao Yan dan dunia bawah yang gelap mengerumuni garis pandang Mekal. Aku tidak membutuhkan intervensi apapun darimu dalam tindakanku. Ini adalah sarang percobaan iblis. Kalian sekarang telah terkontaminasi oleh iblis, dan jiwamu telah menjadi busuk. Aku melakukan ini untuk menebus kamu. Kamu seharusnya berterima kasih padaku, bukannya tawar-menawar denganku seperti pengemis. Mekal merasa sedikit geli karena pria di depannya berusaha menebus orang lain seperti penyelamat. Tidakkah dia tahu bahwa dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri? Seorang pejuang abadi bintang 5, bahkan jika ada prajurit dunia bawah yang gelap, di matanya, dia seperti semut, dan dia bisa menghancurkannya sampai mati sesuka hati. Sepertinya malaikat di mulut manusia. Memang seperti itu. Pantas saja Mar sangat iri padamu. Pada saat ini, Xiao Yan tidak ingin membuang waktu dengan Mekal. Dia juga tahu bahwa iblis saat ini sarang, Mekal, pasti akan hancur, bahkan jika ribuan, puluhan ribu manusia tak berdosa dan binatang laut dikorbankan untuk ini, jadi apa? Dia adalah bidadari dan pemelihara ketertiban di dunia, bahkan jika tindakannya tidak pantas, siapa di dunia yang berani menghakimi dan memfitnahnya? Dan selama dia menggunakan alasan untuk menghancurkan iblis dan melenyapkan iblis, tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan mempertanyakannya. Jika kamu ingin menghancurkan tempat ini, kamu harus menginjak mayatku terlebih dahulu. Mengambil napas dalam-dalam, bahkan dengan perlindungan dari kekuatan gelap dunia bawah kegelapan, Xiao Yan dapat mencium bau gelombang yang hampir mati. Sang malaikat, kata Xiao Yan santai setelah melihat kerumunan yang ramai seperti air pasang di belakangnya. Boom! Untuk sesaat, orang-orang gelap di sekitar Xiao Yan meledak dalam kegelapan yang menyilaukan, seolah-olah pelayan yang paling setia kepada teman mereka. Sangat mudah untuk menutupi cahaya ilahi sebagai malaikat. Dalam sekejap, kekosongan di sarang,
yang awalnya dipenuhi dengan cahaya putih malaikat, benar-benar hilang dan ditutupi oleh jiwa api suci. Kekuatan api suci, karena kamu mencari kematian, maka aku akan memenuhimu. Setelah kamu mati, aku secara pribadi akan memotong tubuhmu dan mencabut api-api suci lagi. Melihat ember pada Xiao tubuh Yan warna api, ekspresi Mekal akhirnya menjadi bahagia. Meskipun rencana yang telah lama direncanakan benar-benar dihancurkan oleh penghancuran diri Mar kali ini, mampu menaklukkan api suci sudah cukup untuk mengurangi kerugian kali ini. Selama pidato, sayap suci di belakang Mekal dengan lembut menghasut, seperti seorang dewi yang jatuh ke dunia fana, seluruh tubuhnya adalah bulu putih bersih, tidak dapat diganggu-gugat dan tidak dapat diganggu-gugat. Di langkah kaki, sepatu bot bulan putih berada di kehampaan, beriak dengan cahaya suci berkilau yang tak terhitung jumlahnya, dan telapak tangan terangkat dengan lembut, dan itu sedikit santai terhadap Xiao Yan, seolah-olah para dewa dari 9 surga adalah menghina. Melihat ini, tekanan tirani Xiao Yan membuat Seng Yan di sekitarnya tanpa sadar melindunginya, menarik napas dalam-dalam, dan menatap Mekal dengan kagum. Xiao Yan. Pada saat ini, Jisuan di bawah tiba-tiba berbicara, suaranya sangat tajam, dan bahkan manusia yang tak terhitung jumlahnya yang bergerak menuju satu-satunya posisi keluar tiba-tiba mengangkat mata mereka, menyaksikan pertempuran antara dewa dan manusia di langit, berdiri di sana, tidak dapat kembali ke akal sehatnya untuk waktu yang lama. Tampaknya tanpa berpikir, adalah mungkin untuk memprediksi langkah selanjutnya, tubuh Xiao Yan yang berdiri di dunia bawah yang gelap akan sepenuhnya ditembus dan dilenyapkan oleh malaikat dalam sekejap. Perjalananmu masih panjang. Sekarang biarkan aku melakukan adegan seperti ini. Napas suci yang tak terhitung jumlahnya di sekitar malaikat itu berubah menjadi seberkas cahaya seukuran lengan, meledak ke arah Xiao Yan dengan suara seperti raksasa yang sedang tidur. Suara seperti naga perlahan datang dari cincin Kaisar Yan di jari Xiao Yan. Tuan, tolong. Lain kali aku bertemu dengannya, aku akan mengenalnya secara pribadi. Xiao Yan sedikit menutup pikirannya ketika dia mendengar kata-kata itu, jiwanya dengan acuh tak acuh memudar ke alam jiwa, dan kontrol tubuh langsung dilepaskan. Kaca. Dalam sekejap, murid Xiao Yan menjadi cantik, dan kekuatan suci agung yang melampaui malaikat, seperti raja tertinggi, mencondongkan tubuhnya yang lemah seperti hujan deras, dan segera mengangkat tangannya, sama benar dengan pukulan biasa, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sinar cahaya suci yang cukup untuk melenyapkan Xiao Yan, dan dalam sekejap mata, mereka berubah menjadi bubuk. Pada saat ini, situasi perang telah berbalik. Ini, Xiao Yan, yang awalnya seperti semut yang bisa dihancurkan oleh dirinya sendiri sesuka hati, sekarang matanya penuh dengan suara. Entah itu napas atau kekuatannya, dia sepertinya terlahir kembali dan memandang rendah dirinya sendiri. Untuk sementara, kesombongan di wajah Mekal sedikit demi sedikit menghilang, digantikan oleh ekspresi terkejut dan bingung. Menarik. Setelah beberapa saat, Mekal dengan tenang mendarat di lantai sarang, sayap malaikat putih di belakangnya mengepak ringan, dan Xiao Yan saling berpandangan. Nada bicara Mekal tidak lagi sesumbar dan arogan seperti dulu, sepertinya aura yang muncul dari tubuh Xiao Yan membuatnya benar-benar memiliki emosi lain. Orang ini sangat menakutkan. Pada saat ini, Jisuan juga menghela nafas lega, dan segera tanpa ragu-ragu, dia dengan cepat membawa para senior di sekitarnya dan manusia lain tanpa alasan dan menuju satu-satunya jalan keluar. Pintu keluar ini tidak dapat dibuka dengan kekuatan mereka, dan satu-satunya jalan keluar yang baru saja dikatakan Xiao Yan adalah satu-satunya. Ketika kesempatan itu datang, wajar jika Xiao Yan akan mengambil tindakan untuk membuka celah, jadi mereka pergi ke sana dan menunggu. Bertemu untuk waktu yang lama. Xiao Yan, dengan pupil yang cantik, nyala api kuning di sekujur tubuhnya memudar, seperti pria yang tidak biasa, dan berkata pelan. Saya anggota tahta suci, malaikat parade Mekal yang berkeliling dunia. Petik 2. Kamu telah berkolusi dengan orang jahat, dan sekarang kamu memiliki kekuatan jahat tak dikenal di tubuhmu. Aku berhak menghakimi dan melenyapkanmu. Petik 2. Termasuk semua kawan di sarang ini. Mendengar pernyataan, Xiao Yan, yang meremehkan sebenarnya membuat Mekal merasa dingin di hatinya, sehingga nadanya tiba-tiba menjadi aneh dan meraung, diberi berkah khusus oleh Uskup Agung berbaju merah di tahta suci, memiliki sayap malaikat, menjadi malaikat, dan berpatroli di dunia untuk menghukum kejahatan dan mempromosikan kebaikan. Adalah mungkin untuk dinobatkan sebagai kerajaan malaikat. Dan kehormatan ini adalah buah iblis.
Setelah menjadi malaikat keliling, Mekal menyelidiki bahwa Mar diam-diam melakukan eksperimen iblis. Jadi dia sengaja melacak dosa kelima Sima selama beberapa dekade, dan sekarang eksperimen buah iblis jika dia berhasil, asalkan dia membawa buah iblis atau Mar kembali ke tahta suci, maka dia akan dinobatkan sebagai kerajaan malaikat. Bahkan jika orang-orang yang tidak bersalah ini dilenyapkan, dia tidak bisa membiarkan orang lain tahu tujuannya. Bagaimanapun, selama Anda mendapatkan buah iblis dan masuk ke kerajaan mimpi malaikat, adapun manusia tidak penting yang telah dilenyapkan ini, itu adalah kehormatan mereka. Landasan status Anda sendiri, bagaimana Anda tidak bisa bersyukur? Sekarang buah iblis hilang, Mekal secara alami cemas, tetapi saat ini, kekuatan di tubuh Xiaoyan seperti lautan bintang, membuatnya gelisah, jadi dia hanya bisa dengan cepat menyelesaikan Xiaoyan dan melacak buah iblis. Adapun jenis kekuatan yang muncul di Xiaoyan sekarang, aku melihatnya ketika Mekal menjadi malaikat. Itu adalah kekuatan yang hanya bisa dimiliki oleh anggota kerajaan malaikat terpanjang. Seperti rumah yang nyata, itu hanya bisa membuat semua orang melihat ke bawah. Namun bagaimanapun juga, kekuatan itu kini hanya disematkan pada Xiaoyan dalam bentuk jiwanya, dan Mekal tidak akan pernah membiarkan hal-hal di luar kendalinya. Semua bitah dan kekuasaan yang melampaui batas harus dicekik dalam buayan. Jangan bicara omong kosong. Jika bukan karena perlindungan beberapa orang tua di kerajaan malaikatmu, kerajaan malaikat belaka akan benar-benar diduduki oleh kita. Melihat Mekal, yang terus-menerus muncul dan melepaskan roh suci di depannya, Xiaoyan, tapi dia tertawa. Penjahat pemberani, memfitnah banyak dewa di kerajaan malaikat, hukuman mati. Pada saat ini, setelah mendengarkan kata-kata Xiaoyan tanpa halangan, Mekal akhirnya menjadi marah. Kerajaan bidadari adalah eksistensi tertinggi di mata bidadarinya. Sekali ada yang memfitnah mereka, kodratnya, kekuatan bidadari yang sudah menyatu ke dalam sumsum tulang, akan rusuh tak terkendali dan berubah menjadi sebilah pedang yang tajam, berusaha melenyapkan musuh. Kekuatanku terbatas, aku hanya bisa menahan pukulannya, dan sisanya masih membutuhkanmu. Melihat Mekal dalam keadaan marah di depannya, jiwa Kaisar Tuoshe, yang melekat pada tubuh Xiaoyan, menghadapi kesadaran tubuh Xiaoyan, mengatakan sebuah kata. Tuan, jangan khawatir, saya pasti akan membunuh orang ini dengan tangan saya sendiri. Tapi Tuan, di mana Anda sekarang? Xiaoyan, yang bercokol di alam jiwanya dan siap mengambil alih kendali tubuhnya, bertanya dengan sadar. Ketika kamu mencapai 8 bintang, atau alam halus sebelum kekuatan jiwamu memasuki alam para dewa, kamu akan tahu. Tapi jangan khawatir, aku, termasuk dewa lama klan Xiaomu, masih hidup. Suara lembut Tuoshe Gudi itu ditransmisikan ke ranah jiwa Xiaoyan, tetapi tubuh jiwa Xiaoyan tiba-tiba terkejut. Tampaknya ada kemarahan mengerikan di bawah suara lembut ini. Malaikat, sayap, atas nama Mekal, malaikat keliling, saya berdoa agar sayap malaikat itu membunuh semua kejahatan. Pada saat ini, Mekal tiba-tiba berubah menjadi baju besi putih susu yang benar-benar terbungkus seluruh tubuhnya, sekuat Valkyrie asli. Setelah itu, ekspresi Mekal tiba-tiba berubah, dari ketakutan awal menjadi kelegaan saat ini. Tampaknya setelah sinar cahaya khusus ini, kelangsungan hidup ruang ini hanya masalah pemikiran. Dalam sekejap, suara melengking itu jatuh begitu saja, dan bibir putih bersih Mekal bergerak sedikit. Satu demi satu, kata-kata kuno dan suci mengelilingi tubuhnya, dan bahkan sepasang sayap indah di punggungnya perlahan terentang, mengepak, dan setiap pukulan, setiap hasutan, akan membawa debu putih ke seluruh langit. Dalam debu putih itu, mengandung kekuatan yang menentang langit dan bumi. Malaikat pengembara belaka, bahkan dengan hanya 2 sayap, dapat meledakkan serangan yang mengerikan. Ini benar-benar jenius. Wah, lihat aku lebih dekat. Kaisar kuno Tuoshe, yang mengendalikan tubuh Xiaoyan, berseru pada awalnya, dan kemudian segera ledakan ke dalam kehampaan. Weng berdengung. Suara itu baru saja jatuh, dan orang bijak gelap itu tampaknya diinstruksikan oleh Xiaoyan, dan dengan cepat mundur menuju pintu keluar yang dijaga oleh Ji Xuan dan yang lainnya. Melihat ini, jelas bahwa dia akan membantu mereka. Di sisi lain, Xiaoyan, di telapak tangan, penguasa kuno api abadi diam-diam muncul. Pada saat ini, penguasa kuno Yi Huo Heng, karena Kaisar kuno Tuoshe mengendalikan tubuh Xiaoyan, napas menyusup, dan roh bergetar hebat, seolah menyambut kembalinya tuannya yang sebenarnya. Meskipun kamu telah terluka parah sejak pertempuran pertama antara langit dan bumi,
Tetapi sekarang kamu juga dapat meledakkan 1/10.000 cahaya masa lalu, dan ini sudah cukup. Pada saat ini, suara guntur yang menghancurkan 9 surga, yang terdengar di mulutnya, dan segera, terlepas dari pembuatan sayap malaikat mekal, dia tiba-tiba menggenggam penguasa kuno api abadi, dan matanya yang indah dipenuhi dengan api yang tak terhitung jumlahnya melemparkannya ke penguasa kuno api abadi, dan untuk sesaat, tembakan ganda yang brilian. Ada sinar di matanya. Cahaya baru saja tercurah dan turun ke penguasa kuno Yi Huo Heng, dan tubuh gelap penguasa kuno Yi Huo Heng menghilang seketika. Total 11 pola api dengan warna berbeda menutupinya sepenuhnya, dan bagian tengah tubuh penguasanya, suci kecemerlangan polanya juga meledak. Boom! Aura kuat yang melampaui langit dan bumi dengan tenang muncul. Cara bengkok benar-benar dapat membuat senjata biasa memiliki kekuatan senjata ilahi untuk sementara. Sayap malaikat, bunuh semua kejahatan. Melihat perilaku aneh, Xiao Yan, mekal mencibir, dan teks kuno yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya secara langsung tergantung di belakang sayap. Naik, sayapnya membengkak dalam sekejap, dan segera berubah menjadi 2 balok sayap malaikat, berlari langsung ke arah Xiao Yan. Napas semacam itu, kekuatan penghancur semacam itu, seperti istana kematian khususnya digunakan untuk menyegel dan membunuh iblis. Jika Anda tersentuh sedikit pun, saya khawatir tidak akan ada tulang yang tersisa, dan tubuh dan jiwa akan hancur. Shen Hengqi. Hukuman. Melihat 2 sayap malaikat yang diproyeksikan seperti dewa untuk menguji hukuman mati yang sebenarnya, Xiao Yan, tersenyum acuh tak acuh, mengangkat penggaris berat yang diubah dengan 1 tangan, dan mengambilnya dengan ringan. Geser ringan. Boom! Pada saat itu, seseorang diberkati oleh pancaran pola suci, dan itu dikeluarkan seperti banjir binatang buas dengan hingga 11 pola api dengan warna berbeda. Boom! Untuk sesaat, seluruh sarang benar-benar hancur, dan pusaran angkasa yang tak terhitung jumlahnya muncul, menelan mereka seperti roh jahat. Pada saat ini, langit dan bumi menjadi pucat, energi langit dan bumi tiba-tiba menjadi tenang, dan serangan keduanya mencapai puncaknya, seperti kontes antara 2 dewa, jantung berdebar-debar. Little Big Bab 3. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.